Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen operasional dengan anggota Pargolan Silaban, Idam Khalid, Hengki Hadison, Jeremy Van Samonangan, Wandi, Edi Sopandi, Lili Saputri, Siti Nurbaiti, dan Suci Indah Lorenza akan mempresentasikan materi kami dengan judul Service Quality Hotel Holiday Inn Cikarang. Audio Jungle. Hotel merupakan suatu badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya bagi tamu yang datang. Baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Atau bisa dibilang semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum. Jasa pelayanan menjadi tujuan utama dari kepuasan kunjungan para tamu, disusul pemenuhan kebutuhan lain secara terkait selayaknya tersedia sehingga keamanan dan kenyamanan tamu terjamin. Perkembangan bisnis perhotelan dan pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini bisa dilihat berdasarkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia dan pertumbuhan industri pariwisata termasuk pertumbuhan jumlah hotel di Indonesia. Namun akhir-akhir ini bisnis perhotelan menjadi salah satu sektor usaha yang berdampak cukup berat dengan adanya pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 pun berimbas besar pada usaha perhotelan tanpa kecuali Hotel Holiday Inn. Hotel Holiday Inn adalah merek hotel Amerika Serikat bagian dari Intercontinental Hotel Group atau IHG. Di Indonesia, Hotel Holiday Inn memiliki beberapa hotel diantaranya Hotel Holiday Inn Bandung Pasteur, Hotel Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Hotel Holiday Inn Jakarta Gajah Mada, Hotel Holiday Inn Resort Batam, Hotel Holiday Inn Resort Bali atau Benoa, Hotel Holiday Inn Resort Bali Sanur, Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka. Audio Jungle. Hotel Holiday Inn Cikarang merupakan sebuah hotel bintang 4 yang berada di tengah kota Cikarang, tepatnya di Jalan Jababeka Raya, Kafling A2, Jababeka 1, Bekasi, Jawa Barat. Pada awal pembangunan gedung, hotel ini bernama Grande Valore. Lalu, nama hotel ini berganti menjadi Hotel Holiday Inn pada bulan September tahun 2016 dengan presiden direkturnya bernama Edi Wijayanto. Dari hasil pengamatan langsung dengan mengunjungi dan menginap di Hotel Holiday Inn ini, guna melakukan penelitian serta melakukan interview dengan Bapak Sumarno yang akrab disapa Pak Ano, selaku asisten room dan division manager di hotel ini. Diperoleh beberapa poin penting terkait service quality dari Hotel Holiday Inn ini, diantaranya 1. Tenaga kerja. Jumlah karyawan dari Hotel Holiday Inn ini pada tahun 2018 sampai dengan 2019 berjumlah 200 karyawan. Akan tetapi mengalami pengurangan karyawan karena imbas dari pandemi COVID-19, hingga hotel ini hanya memiliki jumlah karyawan sebanyak 95 orang. Perlahan pandemi COVID-19 mulai membaik, sehingga bisnis dari Hotel Holiday Inn pun mulai bangkit dari keterpurukannya. Dan saat ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 130 orang yang semuanya merupakan karyawan kontrak yang ketentuannya mengikuti peraturan ketenagakerjaan dan tertulis di perjanjian kontrak. Untuk yang kedua, tipe kamar. Berbagai tipe kamar yang ditawarkan oleh Hotel Holiday Inn ini yang dibedakan berdasarkan harga dan fasilitas yang ada di dalam kamar tersebut, yaitu President Suite. Harga dari kamar ini berada di kisaran 6 juta sampai 8 juta rupiah. Family Suite dan Government Suite berada di kisaran 2.300.000 sampai dengan 3 juta rupiah.
Executive Suite, harga dari kamar ini berada di kisaran Rp1.900.000 sampai dengan Rp2.200.000. Teras Deluxe Room berada di kisaran Rp1.400.000 sampai dengan Rp1.550.000. Super Deluxe Room berada di kisaran Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.350.000. Untuk Deluxe Room berada di kisaran Rp900.000 sampai dengan Rp1.150.000. Untuk ketiga lokasi, Hotel Holiday ini berada di lokasi strategis karena selain berada di dekat kawasan-kawasan industri Cikarang, hotel ini juga dekat dengan perkantoran, kampus, rumah sakit, mal seperti Living Plaza, Mall Lipo Cikarang, serta dikelilingi banyaknya usaha kuliner atau restoran. Dalam hal ini merupakan suatu peluang bagi pengusaha perhotelan ini untuk mempertahankan bahkan mengembangkannya bisnisnya di tengah-tengah bermunculannya usaha sejenis yang menjadi kompetitor dari usaha ini. Untuk yang keempat, pengolahan limbah dan air bersih. Penanganan limbah air dari Hotel Holiday Inn ini ditangani oleh pihak JBBK sesuai dengan yang tertulis di kontrak kerja dan dikelola oleh pihak ketiga yang mengelola limbah rumah tangga maupun industri melalui perantara yaitu pihak JBBK, termasuk limbah air yang dihasilkan dari Hotel Holiday Inn ini. Untuk kelima, sumber daya listrik dan suplai air bersih. Terkait sumber daya listrik, hotel ini melakukan kerjasama dengan Cikarang Listrindo dengan mendapatkan jaminan tidak pernah akan ada pemadaman kecuali ada kendala dari pihak mereka, misal terkait maintenance. Namun hotel ini juga memiliki genset guna mengcover sumber daya listrik ketika ada pemadaman akibat adanya kendala. Sehingga ketika ada pemadaman hanya membutuhkan waktu transisi sekitar 5 sampai dengan 10 detik untuk menyalakan genset tersebut. Dan biaya pengeluaran untuk sumber daya listrik ini berada di kisaran 250 sampai dengan 300 juta per bulan. Sedangkan untuk suplai air bersih, hotel ini tidak menggunakan air sumur, melainkan menggunakan air pump yang dikelola oleh PDAM Mandiri Kalimalang. Dan biaya pengeluaran air pump berada di kisaran 150 juta sampai dengan 200 juta rupiah. 6. Manajemen perawatan gedung. Bentuk bangunan dari gedung, kamar di seluruh Hotel Holiday Inn mempunyai kesamaan. Adapun perawatan dari gedung ini memiliki SOP yang telah dibuat oleh manajemen. Di antaranya, pengecekan bangunan dilakukan setiap hari berdasarkan checklist yang telah dibuat oleh manajemen hotel. Pengecekan dinding gedung dilakukan tiap 6 bulan sekali. Perbaikan gedung seperti perbaikan dinding gompal dan sebagainya dilakukan setiap 1 tahun sekali, kecuali ada perbaikan yang sifatnya mendesak. 7. Menjaga kualitas makanan yang disajikan. Terkait kualitas makanan yang disajikan untuk konsumen restoran Holiday Inn ini, semua menu yang disajikan harus memenuhi standar dan sesuai takaran yang diatur oleh IHG. Kebersihan, nilai gizi, protein, karbohidrat menjadi fokus bagi pihak hotel dalam penyajian makanannya. Untuk suplai bahan baku makanan, pihak manajemen hotel telah bekerjasama dengan beberapa vendor terpercaya yang berada di wilayah Cikarang. Guna menjaga kualitas dari bahan makanan, pihak hotel membuat kontrak kerja dengan beberapa vendor yang telah dipercaya dengan secara berkala. 8. Penjagaan privasi tamu. Privasi tamu sangat dijaga oleh manajemen Hotel Holiday Inn ini. Terdapat statement dari konsumen dengan pihak hotel berupa personal data handling yang merupakan pemberian dan penyimpanan data konsumen yang sudah diatur oleh pihak manajemen dari hotel ini, sehingga data privasi tamu dapat terjaga dan tidak ada kebocoran data. Ketentuan tersebut bisa gugur ketika sudah ada keterkaitannya dengan kepentingan negara, yang tentunya menjalankan prosedur-prosedur yang telah dibuat oleh manajemen hotel ini. 9. Pencegahan terjadinya transaksi terlarang oleh konsumen. Data konsumen sangat dijaga keprivasiannya demi kenyamanan konsumen itu sendiri, kecuali jika ada keterkaitannya dengan kepentingan negara, misal konsumen terlibat kasus kriminalitas. Tentunya ada prosedur, kode etik yang harus dijalankan seperti petugas membawa surat tugas, tidak membuka pintu kamar hotel secara paksa, tidak menangkap pelaku kriminal di dalam kamar. Dalam hal ini akan ada diskusi antara pihak manajemen hotel dengan petugas. Sedangkan untuk pencegahan terjadinya kriminalitas, hotel ini menyediakan CCTV di area-area umum dan mengharuskan pengunjung atau konsumen melewati metal detektor guna menghindari adanya konsumen yang membawa senjata tajam, senjata api, ataupun bom. Bahkan untuk menjaga keamanannya, pengunjung tidak bisa menggunakan fasilitas lift tanpa menggunakan ID card. 10. Ketersediaan dan kualitas barang yang digunakan konsumen saat menginap. Barang yang digunakan konsumen saat menginap di hotel ini akan selalu tersedia karena pihak manajemen hotel sudah memperhitungkan ketersediaan pasokan barang tersebut seperti sendal, handuk, peralatan mandi, dan tentunya dengan memperhatikan kualitas dari barang-barang tersebut sehingga dapat menghindari adanya komplain terkait ini dari konsumen. 11. Fasilitas dari Hotel Holiday Inn. Fasilitas umum. Yang dimaksud fasilitas umum di sini yaitu fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel yang dapat digunakan oleh konsumen, baik yang menginap di hotel ini maupun yang hanya menggunakan fasilitas tersebut. Dan fasilitas tersebut diantaranya tempat fitness atau gym, spa, ballroom, karaoke, cafe, bar. Namun ada juga fasilitas umum yang hanya diperuntukkan bagi konsumen yang menginap di hotel ini, tidak berdasarkan tipe kamar yang digunakan, diantaranya
kolam renang outdoor untuk anak dan dewasa beserta sirkuit gardennya, restoran, parkiran yang luas, biliar. Lalu ada fasilitas khusus. Yang dimaksud fasilitas khusus di sini yaitu fasilitas yang ditawarkan dari pihak hotel kepada konsumen berdasarkan tipe kamar yang dipilih, yaitu diantaranya tempat tidur yang nyaman, lemari pakaian, kursi, meja, wifi, TV dengan saluran internasional, telepon, pemanas air untuk membuat kopi dan teh, lemari es, sendal, housekeeping, kamar mandi yang bersih, bathtub, peralatan mandi, shower, pendingin udara. Untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait quality service dari Hotel Holiday Inn ini, perwakilan dari kelompok kami memesan dan menginap di hotel ini dengan memilih salah satu kamar terbaik dari hotel ini, yaitu tipe deluxe room. Adapun fasilitas yang didapat dari tipe deluxe room ini yaitu kamar berukuran 32 meter persegi, free wifi, kamar bebas asap rokok AC, TV 39 in dengan saluran internasional, air minum kemasan gratis, fasilitas membuat teh atau kopi, pengering rambut atau hair dryer, lemari es, telepon, brankas, sofa, meja, kursi, cermin, tirai kedap cahaya, setrika dan meja setrika, sandal, peralatan mandi gratis, handuk, kamar mandi yang bersih, shower hangat dan dingin, housekeeping, breakfast, serta fasilitas umum lainnya seperti biliar, kolam renang dengan sirkuit gardennya, serta tempat parkir yang luas. Berdasarkan hasil kunjungan, pengamatan, dan interview dengan Bapak Sumarno selaku asisten room dan division manager di Hotel Holiday Inn di atas, dapat dibuktikan bahwa service quality yang diberikan Hotel Holiday Inn ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, sehingga dapat memberikan citra baik terkait service quality bagi hotel, yang berdampak pada kelangsungan dari bisnis perhotelan ini. Dalam hal ini dapat menjadikan suatu peluang bagi pengusaha hotel untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah-tengah bermunculannya usaha yang sejenis. Bisnis perhotelan ini juga telah menjalankan sistem manajemen operasional yang baik. Terlihat dari kekuatan bisnis ini untuk tetap bertahan di tengah para kompetitornya dan bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.